Bagaimana perasaan suster, para romo umat sekalian ketika kita berjumpa dengan saudara kita yang menjadi imam, tugas di luar negeri, tugas di mana-mana. Tentu ada perasaan sukacita, ada kekhawatiran dan berbagai macam lainnya. Kalau mungkin anak kita kerja baik, orang puji dia sampai di surga, imbasnya ke keluarga biasanya. Datang banyak orang ke keluarga kita. Pengalaman saya sih begitu ya. Datang yang saya orang tidak kenal, datang cari mamanya Romo Komang. Wih, mama sudah meninggal juga, cari bagaimana. Tapi kalau kita punya anak saudara kurang baik, ya omong kita semua, omong sampai di neraka. Dalam menghadapi hal seperti itu, apa yang kita bisa buat sebagai keluarga, sebagai rekan-rekan? Apa yang perlu kita buat untuk sebagai partisipasi meneguhkan dan menguatkan anak kita, saudara kita yang terpanggil, apalagi yang menjadi seminari menengah, seminari tinggi, jalan masih panjang. Yang bagi saya yang paling penting mungkin kita setia pada doa-doa yang sangat meneguhkan, karena doa adalah nyawa dari panggilan khusus sebagai imam, suster dan bruder. Ada banyak cerita, ada banyak yang mengesankan, ada banyak juga yang mungkin tidak negatif tentang kami para imam. Ya, saya mungkin kalau kita tugas di luar negeri mungkin gampang. Saya pribadi orang Tuke, 12 tahun saya bertugas di Seminari Roh Kudus Tuke depan rumah saya. Pertama saya komplain dengan uskup. Uskup tidak baca Injil kah? Saya bilang begitu. Seorang nabi tak dihormati tempat asalnya. Saya bilang begitu waktu itu. Itu dulu, sekarang tidak katanya. Oh begitu kah? Sehingga saya 12 tahun saya di sana dan saya senang mengalami mereka, termasuk tadi yang baca tadi itu namanya Pater Johnny, Johannes Kesnube namanya. Saya panggil dia Johnny Blackie. Dia tuh saya senang dengan dia karena waktu dia ujian skripsi dia buat satu caption di Facebooknya. Kalau cinta boleh gagal, studi tidak boleh gagal, dia bilang begitu. Dengan studi yang baik menghasilkan cinta yang berkualitas. Baik juga. Karena memang sebagai calon imam kita mesti pintar sedikit Jangan nilai cuma 6,5, minimal 8,5 ke atas lah. Supaya kita bisa mengerti bagaimana membahasakan kitab suci dalam bahasa sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, suster khususnya imam, apa yang perlu kita buat agar panggilan yang telah kita jawabi sungguh-sungguh meneguhkan dan memberi inspirasi untuk kita, untuk saya dan Anda. Saya kerap bercerita seperti ini. Satu kali hiduplah seorang ibu rumah tangga dengan suami anaknya 3. Hampir 20 tahun dia hidup dengan membuat tempe yang qualified dengan cara tradisional. Dia hafal betul berapa raginya, berapa kedelainya, dia tahu persis, sehingga dia dikenal sebagai ibu tempe. Tiap hari dia jual ke pasar, dia pulang dan jam 7 udah habis. Suatu kali, suatu titik, dia bangun pagi mau berangkat, tempe yang dia buat belum mateng, belum menyatu, jamurnya masih kelihatan terpisah-pisah begitu kedelainya. Dia berangkat dengan penuh kerisauan. Nanti bagaimana? Kalau hari ini tidak berjualan berarti uang makan, uang anak-anak semuanya bisa kacau nih. Tapi sebagai orang beriman, dia naik sepeda motor yang tua itu, dia ke pasar dengan sepanjang jalan dia mendaraskan 3 Salam Maria sampai di pasar semua. Dia duduk semua, orang datang banyak, tapi bila tempe belum matang orang nggak jadi beli. Tetangganya udah jual habis semua, habis. Dia kos sendirian bertahan. Yang biasanya jam 7 udah habis, sampai jam 11 ini masih utuh ini, masih utuh. Tidak ada yang beli tempe setengah matang. Dia katakan, Tuhan bagaimana ini, bagaimana? Dia tetap bertahan. Kira-kira jam setengah 12 jadi kaget oleh tepukan di bahu. Seorang ibu yang kelihatannya priayi, cantik, mobilnya bagus, tasnya juga mungkin mereknya Hermes kah, apa Premes kah, apa itu. Dia permisi.
apakah ibu menjual tempe yang setengah jadi? Udah kaget. Dia buka, diintip, oh masih setengah jadi. Ya, bagaimana ibu dengan mengantuk gelagapan begitu? Begini, anak saya mau keluar kota, dia mesti butuh tempe yang setengah matang. Akhirnya semua dia borong semua berapa? Dia sebut angka, cuman tidak sampai 1 juta, 2 juta begitu. Ibu ini mengeluarkan satu bandal uang 10 juta, ini untuk ibu semua, bawa semua. Dia pulang. Apa yang terjadi sekalian? Seandainya ibu itu tidak bertahan sampai jam 11 sampai jam 12, dia pulang, mungkin Tuhan tidak bisa berbicara. Saya melihat bahwa panggilan itu seperti itu, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Dibutuhkan suatu ketahanan untuk bertahan. Kalau bertahan dalam situasi yang nyaman, yang enak mungkin gampang ya. Bertahan dalam situasi yang tidak menentu, mengharapkan yang utama belum laku, berpikir untuk anak-anak, untuk suami, bayangkan tidak gampang. Dan saya kira ini satu kekuatan panggilan Tuhan adalah kemampuan untuk bertahan. Bertahan dalam situasi yang tidak enak sama sekali. Mungkin kita kadang-kadang flu sedikit, flu, ada batuk-batuk sedikit, tidak usah misah. Sebagai pastor umumkan, tidak ada misah, aman. Tapi jujur, saya pribadi belum pernah membatalkan misah hanya karena flu, membatalkan misah hanya karena hujan, belum pernah. Karena bagi saya imamat tidak terkalahkan oleh flu dan hujan. Sehingga misa seperti itu menunjukkan bahwa semangat untuk bertahan dalam situasi yang tidak nyaman. Sehingga mungkin orang tua, para imam, suster, saya sangat bersyukur kalau kita bisa mendoakan putra-putri kita dalam ekaristi. Kenapa ekaristi? Gak cukup di rumah saja Karomo. Ekaristi adalah puncak dan iman Kristiani. Artinya apa? Tanpa ekaristi sama dengan kita tidak makan. Tidak makan iman, harapan dan cinta kita. Memang kerap kali kita mendengar umat kadang mengeluh ya, kadang mengantuk, kadang membosankan. Kami mengerti karena tidak semua imam punya kemampuan yang sama. Ada yang lulus pas-pasan, lulusan mungkin ada summa cum laude, ada cum laude semua. Tapi jangan lihat itu, lihatlah bahwa imamat yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Dan bersyukurlah bahwa di paroki kita masih ada imam. Nah, itu penting itu. Karena gereja tanpa imam sama dengan tubuh tanpa nyawa. Oleh karena itu, mulai sekarang mungkin kalau banyak dekat dari gereja, tiap hari misah. Untungnya apa Romo? Saya nggak ada untung nih. Saya manpes. Celeng mati masih mati. Tapi dengan misa, jangan lupa ibu sekalian, kekuatan Allah yang tidak terbendung akan memberikan suatu hal yang sangat baik. Ketika Anda jatuh, berdosa, kita sakit parah, kita tidak punya kekuatan apa-apa selain ekaristi. Biasanya kalau kita sakit, kita gampang mencari hal-hal lain yang di luar kekuasaan Tuhan. Misalnya ada bisa ngorin, kamu mau buat ke jero balian tuh jag segar, siapis 5 juta segar, disiapkan 5 juta, akhirnya malah mati. Ada ngorin kamu tuh balian sakti, gizi kan segar, pas lain kamu jag sakit parah. Lah sakitnya bukan itu dia kolesterolnya 1000, dia punya asam urat 12, dia punya gula 400, mati. Oleh karena itu dalam keadaan seperti itu kerap kali ada banyak pencobaan untuk lari, kita mencari hal-hal lain yang di luar kekuasaan Tuhan. Kalau Anda baca dalam buku-buku Katolik itu namanya negative power. Kita gak bilang black magic, negative power. Kekuatan negatif yang menjauhkan kita dari cinta dan rahmat Tuhan. Dan sebagai keluarga dari para suster, para imam, para frater,
Kalau kita tidak bisa bertahan seperti penjual tempe tadi ini, rahmat Allah tidak bisa bekerja. Kita gampang mutung, gampang bilang tidak bisa, gampang bilang kecewa. Kalau kita bisa bertahan dan menikmati itu sebagai proses jalan salib, tidak ada kebangkitan tanpa jalan salib, tidak ada imamat tanpa penderitaan, tidak ada suster tanpa penderitaan. Semoga kalau Anda mengalami penderitaan, mengalami sakit, mengalami persoalan, ingat bahwa Yesus telah mengatakan itu. Tanpa jalan salib tidak mungkin ada Kalvari, tidak ada kebangkitan. Kita mohonkan semangat bertahan dalam misa ini, khususnya untuk anak kita, saudara kita, atau mungkin kita punya sepupu yang telah dipanggil, agar mereka semakin bertahan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Amin.